Kira-kira Anda berpikir musim stroberi sudah usai, jadi bisa santai-santai sampai musim semi datang, ya? Bagaimana kalau saya bilang, justru sekarang, di bulan September inilah, Anda menentukan apakah tahun depan Anda akan panen berember-ember atau cuman bisa menghitung buahnya satu persatu. Betul sekali. Perawatan stroberi di musim gugur itu ibarat resep rahasia yang membedakan pekebun biasa dengan raja stroberi sejati. Hari ini kita akan membahas rencana langkah demi langkah yang akan menyulap kebun kecil Anda menjadi perkebunan stroberi yang melimpah. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu mengapa bulan September sangat krusial. Selama musim panas, stroberi telah mencurahkan seluruh tenaganya untuk menghasilkan buah. Ia seperti pelari maraton setelah garis finish, kelelahan dan rentan. Di musim gugur, stroberi tidak beristirahat. Sebaliknya, ia bersiap untuk dua hal terpenting, bertahan melewati musim dingin, dan yang paling krusial, membentuk bakal bunga. Nah, bakal bunga inilah cikal bakal panen Anda di masa depan. Jika Anda melewatkan momen ini, Anda secara harfiah telah menghilangkan kesempatan panen stroberi melimpah tahun depan. Siap, teman-teman. Mari kita sing-singkan lengan baju. Proyek panen raya kita tidak dimulai dengan pupuk-pupuk canggih, melainkan dengan kegiatan paling dasar, namun krusial, bersih-bersih kebun secara menyeluruh. Bayangkan bedengan stroberi Anda seperti sebuah rumah yang harus disiapkan untuk menghadapi musim dingin yang panjang dan dingin. Dan aturan pertama seorang pemilik yang baik adalah menyingkirkan semua yang tidak perlu dan sudah usang. Apa saja yang kita bersihkan? Yang utama adalah mulsa lama. Tidak peduli itu jerami, rumput potongan, atau serbuk gergaji. Selama musim panas, mulsa ini sudah berjasa menjaga kelembaban dan melindungi buah-buahan kita. Namun menjelang musim gugur, mulsa ini berubah menjadi hotel bintang 5 yang sempurna bagi siput, kumbang moncong, dan yang paling berbahaya, spora penyakit jamur. Maka, ambil penggaruk dan singkirkan mulsa ini dari bedengan tanpa sedikit pun rasa sayang. Berikutnya dalam daftar gulma dan semua sampah tanaman lainnya. Setiap gulma yang tertinggal, setiap buah yang busuk, setiap daun tua yang gugur, pada dasarnya adalah inkubator untuk masalah di masa depan. Mereka tidak hanya menyedot sisa-sisa nutrisi dari tanah, tapi juga menjadi sarang nyaman bagi hama-hama selama musim dingin. Tujuan kita adalah menciptakan lingkungan yang benar-benar bersih, menyiapkan landasan untuk langkah-langkah selanjutnya. Bedengan ini harus menjadi lembaran kosong, tempat kita akan melukis panen masa depan kita yang melimpah. Sekarang bedengan kita sudah bersih dan rapi. Mari beralih ke tahap berikutnya, merawat tanaman kita layaknya salon kecantikan. Ya, tanaman stroberi kita butuh potong rambut yang bagus di musim gugur ini. Siapkan gunting tajam atau gunting pangkas, dan mari kita percantik tanaman kita, karena ini sebenarnya adalah kunci kesehatannya. Tugas utama kita adalah menyingkirkan semua daun yang sudah tua atau tidak produktif. Periksa setiap rumpun stroberi dengan cermat. Jika Anda melihat daun-daun tua yang mulai kemerahan atau keunguan di bagian pinggir, jangan ragu untuk memotongnya tepat di pangkal. Ada daun dengan bintik-bintik, lubang, atau tanda-tanda penyakit. Prioritaskan untuk membuang yang seperti ini, tanpa rasa sayang. Selain itu, singkirkan juga semua daun yang menyentuh tanah. Daun-daun ini tidak lagi aktif berfotosintesis. Sebaliknya, mereka hanya menciptakan lingkungan lembab yang sempurna untuk tumbuhnya jamur dan pembusukan. Mengapa kita melakukan semua ini? Prosedur ini bukan semata-mata soal keindahan. Dengan memangkas daun-daun tua, kita sekaligus mencapai 3 tujuan penting. Pertama, kita menghilangkan sarang penyakit dan hama. Kedua, kita meningkatkan sirkulasi udara di bagian tengah rumpun tanaman. Dan ketiga, yang paling krusial, kita mengarahkan seluruh energi tanaman bukan untuk mempertahankan beban lama, melainkan untuk membentuk tunas bunga baru dan memperkuat sistem akarnya menjelang musim dingin. Nanti dulu,
Sebelum Anda terlalu semangat menggunting, ingatlah aturan emas setiap tukang bedah tanaman. Jangan sampai merusak. Meskipun pemangkasan itu penting, ada satu bagian tanaman yang mutlak tidak boleh disentuh. Saya berbicara tentang jantungnya, atau dalam bahasa ilmiah, titik tumbuh. Itulah pusat semak tempat daun-daun termuda yang berwarna hijau muda muncul. Mengapa bagian ini begitu penting? Ini adalah otak dan pusat komando seluruh tanaman. Dari sinilah pertumbuhan baru akan dimulai di musim semi. Tangkai bunga akan muncul, dan kemudian buah beri yang dinanti-nanti akan tumbuh. Jika Anda secara tidak sengaja atau karena tidak tahu memotong jantung ini, tamatlah riwayatnya. Tanaman itu bisa dibilang mati. Ia tidak akan bisa menumbuhkan daun baru, dan kemungkinan besar tidak akan bertahan melewati musim dingin. Ini seperti mematikan saklar utama. Lampu tidak akan pernah menyala lagi. Oleh karena itu, saat Anda menggunakan gunting, lakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pangkaslah hanya daun-daun tua yang tumbuh di bagian luar, di tepi semak. Namun, roset kecil berisi daun-daun muda dan lembut di bagian tengah itu, lindungi seperti bola mata Anda. Lebih baik membiarkan satu daun tua yang berlebihan daripada tidak sengaja merusak titik tumbuh. Satu kesalahan kecil ini bisa merugikan Anda satu tanaman utuh dan seluruh hasil panen di masa depan darinya. Berhati-hatilah dengan saksama. Nah, sekarang kita sampai pada salah satu pertanyaan yang paling sering jadi perdebatan di kalangan pekebun. Apa yang harus dilakukan dengan sulur-sulur stroberi di musim gugur? Sulur-sulur panjang yang dihasilkan tanaman stroberi ini memang sering memicu perdebatan sengit. Ada yang berseru, biarkan saja, tapi tak sedikit pula yang bersikeras. Potong, mari kita kupas tuntas siapa yang benar, dan pahami bahwa, seperti biasa, jawabannya sangat bergantung pada tujuan spesifik Anda. Oke, skenario pertama, Anda ingin memperluas kebun stroberi Anda. Mungkin Anda punya varietas baru yang ingin diperbanyak, atau sekadar ingin mengganti tanaman-tanaman tua dengan bibit yang lebih muda. Dalam kasus ini, sulur-sulur ini adalah sahabat terbaik Anda. Mereka adalah bibit gratis dan paling dapat diandalkan. Namun ada aturannya. Jangan biarkan semua sulur tumbuh begitu saja. Kita hanya butuh anakan-anakan yang paling kuat dan sehat. Pilihlah sulur tingkat pertama, yaitu yang tumbuh langsung dari tanaman induk. Biasanya, anakan inilah yang paling kokoh. Akarkan anakan tersebut di pot-pot kecil, tanpa memotongnya dari tanaman induk, atau cukup sematkan ke tanah di bedengan. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan nutrisi maksimal dan punya waktu untuk mengembangkan sistem akar yang kuat sebelum musim dingin tiba. Nah, untuk semua sulur-sulur berikutnya yang tumbuh dari anakan-anakan tersebut, buang saja tanpa ragu. Kita mengutamakan kualitas, bukan sekadar jumlah. Sekarang mari kita bahas situasi kedua, yang paling umum. Tujuan Anda bukan untuk mendapatkan bibit baru, melainkan untuk memperoleh panen buah beri yang maksimal, bahkan melimpah ruah dari tanaman yang sudah ada di tahun depan. Dalam kasus ini, jawaban untuk pertanyaan, apa yang harus dilakukan dengan sulur, menjadi sangat jelas dan tegas. Pangkas, pangkas tanpa ampun, tanpa sedikit pun keraguan atau bimbang. Mengapa penanganannya begitu tegas? Bayangkan tanaman induk ibarat anggaran keluarga, dan anggaran itu terbatas. Tanaman bisa mengalokasikan sumber dayanya untuk dirinya sendiri, untuk memperkuat akar dan membentuk tunas bunga, atau untuk anak-anaknya, yaitu sulur dan anakan roset. Tidak ada pilihan ketiga. Setiap sulur yang Anda biarkan akan menjadi pompa kuat yang menyedot nutrisi berharga, air, dan energi dari tanaman utama. Dengan membiarkan sulur, Anda secara harfiah memaksa tanaman untuk bekerja di dua lini, menyebarkan kekuatannya. Akibatnya, tanaman induk tidak akan bisa mempersiapkan diri dengan optimal untuk musim dingin, dan anak-anak tersebut pun tidak akan sempat berakar dengan sempurna.
Ini adalah jalan menuju melemahnya seluruh perkebunan, dan sebagai hasilnya panen yang kecil dan sedikit. Oleh karena itu, jika tujuan Anda adalah buah beri, bukan bibit, maka gunting pangkas Anda harus menjadi sahabat terbaik. Singkirkan semua sulur hingga ke pangkalnya. Ini bukan kekejaman, melainkan investasi cerdas untuk panen di masa depan. Baik. Setelah kita selesai dengan pemangkasan stolon atau sulur stroberi, lalu apa lagi? Nah, selanjutnya ada satu pekerjaan yang mungkin banyak orang kurang suka, tapi percayalah, pentingnya tidak bisa diremehkan. Itu adalah menyiangi gulma. Ya, menyiangi gulma di musim gugur dengan teliti dan menyeluruh. Mungkin Anda berpikir, gulma kan sudah tidak terlalu aktif dan bisa dibiarkan saja sampai musim semi. Tapi itu kesalahan besar. Setiap gulma yang Anda biarkan bertahan di bedeng stroberi Anda selama musim dingin, itu ibarat bom waktu yang siap meledak. Pertama, bahkan di musim gugur, gulma masih bersaing dengan stroberi untuk mendapatkan sisa-sisa nutrisi di tanah. Nutrisi ini sangat penting untuk pembentukan bunga dan buah di musim berikutnya. Kedua, dan ini yang paling utama, semak gulma yang lebat adalah tempat persembunyian yang sempurna bagi hama untuk melewati musim dingin. Di sana bersembunyi siput telanjang, tungau, kumbang moncong, dan berbagai makhluk perusak lainnya. Lebih dari itu, spora jamur penyebab penyakit juga bisa bertahan hidup dengan baik di akar dan sisa-sisa gulma. Dan begitu mentari musim semi mulai menghangatkan, seluruh tentara hama dan penyakit ini akan menyerbu tunas stroberi muda Anda yang lemah setelah melewati musim dingin. Jadi, jangan malas. Kelilingi bedeng Anda dan cabut setiap tamu tak diundang itu hingga ke akarnya. Tanah yang bersih dari gulma adalah jaminan bahwa di musim semi stroberi Anda akan terbangun dalam keadaan sehat dan penuh energi, bukan dikelilingi oleh musuh. Setelah gulma dibersihkan, tanah kita memang jadi bersih. Namun, seringkali setelah diguyur hujan musim panas dan disiram berulang kali, tanah bisa menjadi padat dan mengeras. Sama seperti kita, akar stroberi juga membutuhkan udara untuk bernapas. Oleh karena itu, langkah wajib berikutnya adalah menggemburkan tanah dengan hati-hati. Ini bisa diibaratkan seperti pijatan ringan yang membangkitkan vitalitas atau semangat hidup tanaman. Siapkan cangkul kecil, kultivator tangan, atau bahkan garpu biasa. Tugas kita adalah menggemburkan lapisan tanah bagian atas di sekitar setiap rumpun stroberi. Namun, sama seperti saat memangkas, kuncinya adalah jangan sampai berlebihan. Sistem perakaran stroberi cenderung dangkal, dengan akar-akar penyerap utamanya berada tidak jauh dari permukaan tanah. Oleh karena itu, cukup gemburkan tanah sedalam 3 hingga 5 cm saja. Lalu, apa manfaatnya? Pertama, penggemburan akan memecah kerak tanah yang terbentuk, membuka akses oksigen langsung ke akar. Ini akan merangsang pertumbuhan dan perkembangannya. Kedua, kita meningkatkan daya serap air dan sirkulasi udara di dalam tanah. Artinya, air hujan musim gugur atau air siraman yang Anda berikan akan lebih mudah meresap ke dalam tanah, tidak hanya mengalir di permukaannya. Dan ketiga, saat menggemburkan, kita juga bisa membasmi gulma-gulma kecil yang tersisa dan mengganggu sarang atau tempat persembunyian larva hama yang mungkin bersarang di lapisan tanah paling atas. Tindakan sederhana ini secara signifikan akan meningkatkan efektivitas semua perawatan selanjutnya, terutama saat pemupukan dan penyiraman. Dan kini, teman-teman, kita sampai pada tahap perawatan musim gugur yang paling penting, mungkin juga yang paling krusial. Ya, pemupukan. Jika pemangkasan dan penyiangan hanyalah persiapan, maka sekaranglah saatnya kita meletakkan fondasi utama untuk panen di masa depan.
Pemupukan musim gugur bukan sekadar makan malam ringan sebelum tidur. Ini adalah cadangan nutrisi strategis yang akan bekerja sepanjang musim dingin dan memberikan dorongan kuat saat musim semi tiba. Banyak pekebun keliru mengira bahwa di musim gugur, tanaman tidur dan memberi pupuk itu sia-sia. Pemikiran ini sama sekali tidak benar. Justru sekarang, setelah berbuah, stroberi sangat lelah, layaknya pelari maraton setelah menyelesaikan perlombaan. Dan justru di saat inilah ia melakukan dua tugas super penting. Membangun sistem perakaran yang kuat untuk berhasil melewati musim dingin. Dan yang terpenting bagi kita, membentuk tunas bunga di dalam dirinya. Tunas-tunas mikroskopis inilah yang akan menjadi bunga, dan kemudian buah stroberi di tahun berikutnya. Oleh karena itu, dengan melewatkan pemupukan musim gugur, Anda secara harfiah telah menghukum diri sendiri dengan panen yang sedikit. Tanaman tidak akan memiliki cukup energi dan bahan bangunan untuk membentuk banyak tunas bunga. Di musim semi, Anda memang bisa memberi pupuk pada stroberi, tetapi itu seperti mencoba mengejar kereta yang sudah berangkat. Fondasinya sudah terbentuk dan akan menjadi lemah. Jadi, menu nutrisi musim gugurlah yang menentukan seberapa banyak buah stroberi yang akan tumbuh di semak-semak Anda. Baik, kita sudah paham bahwa tanaman perlu diberi makan. Tapi dengan apa? Tepatnya. Nah, disinilah letak rahasia paling krusial musim gugur yang wajib Anda ingat baik-baik, sekali dan untuk selamanya. Saat musim gugur, kita harus dengan tegas mengatakan, tidak pada nitrogen. Pupuk nitrogen seperti urea, amonium nitrat, atau pupuk kandang segar adalah musuh utama kita di periode ini. Mengapa? Nitrogen adalah stimulan pertumbuhan massa hijau. Ia bekerja seperti minuman energi, mendorong tanaman untuk aktif menumbuhkan daun-daun baru. Di musim semi dan awal musim panas, efek ini persis seperti yang kita inginkan. Namun, saat musim gugur, efek tersebut justru bisa berakibat fatal. Bayangkan, Anda memberi stroberi pupuk nitrogen, tanaman itu senang dan langsung mengeluarkan banyak tunas daun muda yang lembut. Lalu, beberapa minggu kemudian, embun beku pertama datang. Apa yang akan terjadi pada daun-daun baru ini? Tepat sekali, mereka akan langsung mati beku. Akibatnya, tanaman tidak hanya membuang energi berharganya secara sia-sia, tetapi juga menjadi lebih rentan terhadap cuaca dingin dan embun beku. Daun-daun yang beku ini bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi infeksi. Menggunakan nitrogen di musim gugur itu ibarat mengirim tentara ke medan perang dengan seragam musim panas di tengah musim dingin. Ini bukan bantuan, melainkan bantuan yang justru berujung bencana, yang hanya akan membuat tanaman lemah, bahkan mungkin menyebabkan kematian semak. Oleh karena itu, semua pupuk yang mengandung nitrogen kita simpan jauh-jauh di gudang sampai musim semi tiba. Baik, nitrogen sudah kita singkirkan dulu sampai musim semi tiba. Lalu, siapa sebenarnya bintang utama dalam menu perawatan tanaman kita di musim gugur ini? Mari kita berkenalan dengan dua elemen penting yang tak terpisahkan dari taman yang sehat, fosfor dan kalium. Mereka berdualah yang kini tampil ke panggung dan memegang peranan krusial dalam mempersiapkan stroberi kita menghadapi musim dingin, serta menjamin hasil panen yang melimpah di masa depan. Mari kita bedah satu persatu peran dari masing-masing elemen ini. Fosfor utamanya adalah sumber energi dan penguat akar. Ia merangsang pertumbuhan sistem perakaran yang kuat dan bercabang. Semakin baik perkembangan akarnya, semakin tangguh tanaman menghadapi musim dingin, dan semakin banyak pula air serta nutrisi yang bisa diserapnya di musim semi. Singkatnya, fosfor adalah fondasi kokoh yang menopang seluruh potensi panen di masa depan. Sementara itu, kalium adalah pekerja serba bisa yang sesungguhnya. Pertama, ia bertanggung jawab atas imunitas tanaman, meningkatkan ketahanannya terhadap penyakit, dan yang tak kalah penting di musim gugur, terhadap suhu rendah. Kalium menjadikan cairan sel lebih pekat,
berfungsi layaknya anti beku alami. Kedua, dan ini misi utamanya bagi kita, kalium terlibat langsung dalam pembentukan bakal bunga. Lebih banyak kalium berarti lebih banyak calon buah stroberi. Sederhananya, jika fosfor membangun pabrik, maka kaliumlah yang memastikan kapasitas produksinya berjalan optimal. Baik, teori sudah jelas, kita membutuhkan fosfor dan kalium. Tapi, dari mana kita bisa mendapatkannya? Mari kita beralih ke praktik dan bahas pilihan pemupukan yang paling populer dan efektif. Kita akan mulai dengan cara tradisional yang sudah teruji berabad-abad, abu kayu. Ini bukan sekadar sisa pembakaran kayu, melainkan konsentrat nutrisi alami yang ampuh. Abu kayu, pertama-tama, adalah sumber kalium yang luar biasa. Terlebih lagi, kalium di dalamnya tersedia dalam bentuk yang mudah diserap tanaman. Selain itu, abu juga mengandung fosfor, kalsium, magnesium, dan seluruh kompleks mikronutrien penting. Semua yang dibutuhkan stroberi kita di musim gugur. Dan yang tak kalah penting, kandungan nitrogen di dalamnya sangat minim. Bagaimana cara menggunakannya? Sangat mudah. Anda bisa menaburkan abu kering langsung di sekitar tanaman, sekitar 1 gelas per meter persegi bedengan. Setelah itu, gemburkan tanah sedikit agar abu tercampur dengan tanah, lalu siram dengan baik. Atau Anda bisa membuat larutan abu. Caranya, campurkan 1 gelas abu dengan 10 liter air, diamkan selama 24 jam, lalu siramkan larutan ini ke pangkal tanaman, sekitar setengah liter untuk setiap tanaman. Ini tidak hanya berfungsi sebagai pupuk, tetapi juga pencegah penyakit jamur yang efektif. Abu kayu memang pilihan yang bagus, tapi bagaimana jika Anda tidak memilikinya atau lebih memilih solusi yang lebih modern dan seimbang? Nah, kalau begitu, saatnya mengunjungi pusat taman atau toko pertanian untuk mencari pupuk mineral siap pakai. Ilmu agrokimia modern menyediakan berbagai pilihan hebat yang sangat memudahkan pekerjaan kita. Lalu, apa yang perlu Anda perhatikan saat memilih? Kunci utamanya adalah mencari label pupuk musim gugur atau untuk persiapan musim pada kemasan. Produsen sengaja merancang formula pupuk ini dengan kandungan nitrogen, N yang minimal, serta fokus utama pada fosfor, P, dan kalium, K. Selalu baca komposisi dengan cermat, yang biasanya tertera dengan kode NPK, nitrogen fosfor kalium. Carilah pupuk dengan angka pertama, N yang paling kecil, idealnya 0, sedangkan angka kedua, P, dan ketiga, K harus besar. Pupuk untuk persiapan musim yang paling populer adalah superfosfat dan kalium sulfat, atau dikenal juga sebagai potasium sulfat. Keduanya bisa diberikan secara bersamaan atau terpisah. Superfosfat larut secara perlahan dalam tanah. Oleh karena itu, sebaiknya diberikan di akhir musim tanam, agar nutrisinya sudah siap diserap tanaman saat memasuki musim pertumbuhan baru. Cukup sebarkan butiran pupuk di sekitar tanaman atau bedengan sesuai petunjuk pada kemasan, lalu campurkan ke dalam tanah. Yang terpenting adalah mengikuti dosis yang tertera pada kemasan dengan sangat cermat. Memberi pupuk secara berlebihan sama buruknya dengan kekurangan pupuk. Kami sudah memangkas, menyiangi, dan memupuk tanaman stroberi kami. Sepertinya semua sudah beres, bukan? Eits! Tunggu dulu, ada satu aspek perawatan musim gugur yang sangat penting dan sering terlupakan, terutama jika musim gugur cenderung banyak hujan. Aspek tersebut adalah penyiraman. Anda mungkin bertanya, untuk apa menyiram jika tanah sudah lembab? Namun, ini bukan sekadar menghilangkan dahaga, ini adalah prosedur khusus yang disebut penyiraman pengisian kelembapan. Apa itu? Ini adalah penyiraman yang dilakukan secara melimpah dan dalam pada akhir musim gugur, tepat sebelum datangnya suhu beku permanen, terutama jika cuaca sebelumnya kering. Tujuannya adalah untuk mengisi lapisan tanah yang dalam dengan kelembapan. Tanah yang kering akan membeku jauh lebih keras dan lebih dalam dibandingkan tanah yang lembab.
Suhu beku secara harfiah akan menarik dan mengeringkan sisa air dari tanah, yang dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian akar. Sebaliknya, tanah yang lembab memiliki konduktivitas termal yang lebih baik. Ia akan mendingin lebih lambat dan tidak membeku terlalu dalam. Dengan menciptakan cadangan kelembapan di lapisan akar, kita pada dasarnya sedang membangun tempat berlindung musim dingin yang lebih hangat dan aman bagi akar stroberi kita. Jadi, jika bulan September dan Oktober minim hujan, jangan ragu untuk melakukan ini. Ambil selang atau alat penyiram dan siramlah kebun stroberi Anda dengan sangat baik. Air harus meresap ke dalam tanah hingga kedalaman minimal 30-40 cm. Ini adalah salah satu investasi terbaik untuk memastikan tanaman Anda berhasil melewati musim dingin. Poin ini erat kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Sebenarnya, apa itu penyiraman saturasi? Ini adalah proses menciptakan cadangan air di lapisan tanah yang dalam, yang sangat penting bagi tanaman di musim dingin. Banyak yang berpikir bahwa di musim dingin, tanaman tidur dan tidak memerlukan air. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan di bawah salju, proses vital tanaman, meskipun melambat, tetap berlangsung. Dan yang terpenting, bahkan dalam cuaca beku, penguapan kelembaban tetap terjadi dari permukaan tanah dan dari tanaman itu sendiri. Jika tanah memasuki musim dingin dalam kondisi kering, embun beku yang dikombinasikan dengan angin kencang bisa benar-benar mengeringkan sistem akar. Fenomena ini dikenal sebagai kekeringan musim dingin. Di musim semi, Anda mungkin mendapati bahwa semak atau tanaman Anda tidak bangun atau tumbuh kembali dan mengira itu karena beku. Padahal sebenarnya ia bisa saja hanya mengering. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama di daerah dengan musim dingin yang minim salju dan berangin. Penyiraman saturasi inilah yang menjadi solusi untuk masalah ini. Ia menciptakan cadangan kelembaban vital yang tak tersentuh, yang akan menopang aktivitas akar sepanjang musim dingin. Tanah yang jenuh air membeku lebih lambat dan tidak terlalu dalam, sehingga melindungi akar dari suhu kritis. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik. Penyiraman melimpah di musim gugur saat cuaca kering bukanlah sekadar keinginan atau kemewahan. Ini adalah prosedur agroteknik yang sangat penting yang membantu stroberi Anda tidak hanya bertahan melewati musim dingin, tetapi juga muncul kembali dalam kondisi sehat dan siap untuk musim tanam yang baru. Kita hampir selesai dengan persiapan. Bedengan sudah bersih, semua semak sudah dipangkas dan diberi nutrisi. Inilah saatnya melancarkan serangan pencegahan terhadap musuh. Musim gugur adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan perawatan preventif dari penyakit dan hama. Mengapa sekarang? Karena sebagian besar patogen penyakit dan larva hama sedang bersiap untuk hibernasi di sisa-sisa tanaman dan di lapisan atas tanah. Tugas kita adalah membasmi mereka sebelum mereka berhasil bersembunyi di tempat perlindungan musim dingin mereka. Perawatan ini adalah perisai andalan kita. Dengan melakukannya di musim gugur, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko merebaknya penyakit di musim semi. Saat musim semi tiba atau cuaca menghangat, tanaman kita tidak perlu langsung berjuang keras melawan pasukan patogen yang baru terbangun. Sebaliknya, mereka bisa mengerahkan semua energinya untuk pertumbuhan dan pembentukan hasil panen. Lalu, apa yang kita gunakan untuk perawatan ini? Ada banyak pilihan preparat, baik yang bersifat kimia maupun biologis. Salah satu pilihan klasik yang sudah teruji efektivitasnya selama bertahun-tahun adalah larutan Bordeaux 1%. Larutan ini efektif melawan sebagian besar penyakit jamur seperti bercak daun, busuk abu-abu, dan embun tepung. Semprotkanlah dengan teliti, tidak hanya pada semak-semak itu sendiri, tetapi juga pada tanah di sekitarnya. Prosedur ini ibarat imunisasi musim gugur yang akan memberikan kekebalan kuat pada tanaman stroberi Anda sepanjang tahun berikutnya. Baik, kita sudah selesai mengatasi masalah penyakit pada tanaman kita. Namun, cairan Bordeaux ini pada dasarnya adalah fungisida, yaitu obat anti jamur.
Lalu bagaimana dengan hama yang juga tidak tinggal diam dan mencari tempat nyaman untuk berlindung di musim dingin? Mereka juga tidak boleh diabaikan. Pengendalian hama di musim gugur bahkan lebih efektif daripada di musim semi, karena saat ini mereka kurang bergerak dan lebih rentan. Periksa dengan cermat tanah di sekitar semak-semak. Mungkin Anda akan menemukan siput telanjang atau telur-telurnya. Mereka harus dikumpulkan secara manual. Selain itu, di lapisan atas tanah bisa bersembunyi larva kumbang mei atau kumbang moncong. Penggemburan tanah yang hati-hati, yang sudah kita bahas, telah membantu mengganggu sebagian dari mereka. Untuk perlindungan yang lebih andal, kita bisa menggunakan produk khusus, yaitu insektisida. Pilihlah produk dengan spektrum luas yang dirancang khusus untuk aplikasi di musim gugur. Aplikasi harus dilakukan saat cuaca kering dan tidak berangin dengan mengikuti petunjuk pada kemasan secara ketat. Selain itu, ada juga produk biologis yang berbasis jamur bermanfaat atau nematoda yang aman bagi lingkungan dan efektif membasmi hama yang hidup di tanah. Yang terpenting, jangan menunda prosedur ini. Dengan membasmi musuh di musim gugur, kita akan memastikan tanaman stroberi kita memiliki awal yang tenang dan aman di musim semi. Semua prosedur utama sudah terlewati, dan stroberi kita siap menyambut musim dingin. Tinggal satu langkah terakhir yang sangat penting, memberinya mantel musim dingin. Tentu saja yang kita maksud adalah proses mulsa atau penutupan untuk perlindungan di musim dingin. Tahap ini sangat krusial, terutama untuk daerah dengan musim dingin yang ekstrim, membekukan, dan yang terpenting, tanpa salju. Salju adalah selimut alami terbaik, tapi jika kita tidak bisa mengandalkannya, kita harus membantu tanaman kita sendiri. Kapan sebaiknya memulai penutupan ini? Jangan terburu-buru. Penutupan yang terlalu dini bisa menyebabkan pembusukan pada pangkal batang tanaman. Tanaman perlu beradaptasi dengan cuaca dingin terlebih dahulu. Tunggulah sampai embun beku ringan, mulai stabil, dan lapisan atas tanah sedikit membeku. Biasanya ini terjadi ketika suhu malam hari turun hingga -5 sampai -7 derajat Celcius. Momen inilah yang menjadi sinyal bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Mengapa penutupan ini perlu dilakukan? Pertama, ini melindungi sistem akar dari pembekuan. Lapisan mulsa menciptakan bantalan udara yang meredam fluktuasi suhu yang drastis. Kedua, ini menyelamatkan rumpun tanaman dari angin dingin yang membekukan, yang dapat mengeringkan tanaman. Dan ketiga, di musim semi, penutupan ini akan memperlambat pencairan salju dan menjaga kelembapan tanah yang berharga. Ini adalah sentuhan akhir dari simfoni musim gugur kita yang akan memastikan stroberi kita melewati musim dingin dengan nyaman dan aman. Baik, memang penting untuk memberi perlindungan. Tapi dengan apa? Memilih material mulsa untuk musim dingin adalah keputusan yang krusial. Ini akan menentukan seberapa nyaman stroberi Anda melewati musim dingin. Mari kita bahas pilihan terbaik dan paling terjangkau. Jerami sering dianggap sebagai pelindung yang ideal. Material ini ringan, gembur, memungkinkan sirkulasi udara yang sangat baik, dan tidak mudah menggumpal padat. Jerami menciptakan bantalan udara yang sempurna, melindungi tanaman dengan andal dari embun beku, namun pada saat yang sama mencegah pembusukan saat cuaca menghangat. Alternatif yang sangat baik adalah daun-daun jarum pinus kering, misalnya dari pohon pinus atau cemara. Jarum pinus tidak hanya memberikan isolasi yang baik, tetapi juga mengusir hewan pengerat yang di musim dingin suka menikmati bagian lunak stroberi. Selain itu, jarum pinus sedikit mengasamkan tanah, yang sangat bermanfaat bagi tanaman stroberi kebun Anda. Bagi Anda yang lebih memilih solusi modern, kain penutup pertanian agrofibre berwarna putih dengan kerapatan minimal 60 gram per meter persegi sangat cocok. Material ini bisa langsung dibentangkan di atas bedengan atau dipasang pada lengkungan rendah, menciptakan semacam terowongan
agrofiber memungkinkan udara dan kelembaban masuk, namun pada saat yang sama sangat efektif melindungi dari embun beku dan angin dingin yang menusuk. Yang terpenting, pastikan untuk mengamankan tepiannya dengan baik agar penutup tidak terbang terbawa angin. Kita sudah membahas pilihan mulsa yang baik, namun sama pentingnya untuk mengetahui apa saja yang harus dihindari. Salah memilih mulsa justru bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, bahkan bisa mematikan seluruh tanaman Anda. Jadi, mari kita ingat daftar material yang wajib dihindari ini. Yang pertama adalah daun-daun gugur dari pohon buah-buahan, terutama apel dan ceri. Sekilas, ini tampak seperti bahan paling mudah didapat dan alami. Namun, dengan daun-daun ini, Anda berisiko membawa berbagai penyakit jamur ke kebun stroberi Anda, seperti penyakit kudis atau kokomikosis. Selain itu, dedaunan ini cepat padat, basah, berhenti mengalirkan udara, dan di bawah lapisan padat seperti itu, tanaman stroberi Anda bisa membusuk saat terjadi pencairan salju di musim dingin. Pilihan buruk kedua adalah serbuk gergaji segar. Bahan ini sangat higroskopis, artinya sangat mudah menyerap kelembapan. Di musim dingin, serbuk gergaji ini bisa membeku menjadi lapisan es yang keras, membuat stroberi sulit bertahan hidup. Dan di musim semi, saat terurai, serbuk gergaji segar akan menyerap banyak nitrogen dari tanah, membuatnya miskin nutrisi dan menguras nutrisi penting yang dibutuhkan tanaman Anda di awal musim tanam. Jika ingin menggunakan serbuk gergaji, pastikan itu yang sudah tua dan lapuk. Dan yang terakhir, hindari penggunaan plastik polietilen. Berbeda dengan agrofiber atau kain penutup tanaman, plastik ini sama sekali tidak memungkinkan pertukaran udara. Di bawah plastik akan terbentuk kondensasi, dan pada pencairan salju pertama, tanaman stroberi Anda bisa membusuk begitu saja. Nah, sekarang inilah momen yang akan mengubah cara Anda memandang perawatan stroberi. Banyak yang mengira merawat stroberi di bulan September itu hanya untuk membantu mereka bertahan melewati musim dingin. Tapi itu cuma setengah kebenaran. Inilah dia, titik baliknya. Justru di periode inilah, sekitar September hingga Oktober, keajaiban sesungguhnya terjadi di dalam rumpun-rumpun kecil yang mungkin terlihat biasa saja itu. Tanaman stroberi, setelah menerima nutrisi dan perawatan yang tepat dari Anda, akan mulai membentuk bakal bunga untuk tahun depan. Paham, kan? Anda tidak melihat bakal bunga-bunga itu. Anda juga tidak melihat bakal buah-buah stroberi itu. Tapi, mereka sudah mulai terbentuk di sana, di dalam tanaman. Dengan melewatkan pemupukan kalium dan fosfor di musim gugur ini, membiarkan daun-daun yang sakit, atau tidak menyirami bedengan di musim gugur yang kering, Anda secara harfiah sedang mencuri panen musim panas Anda sendiri di masa depan. Perawatan di musim semi memang penting, tapi itu hanya membantu mewujudkan potensi yang sudah ditanamkan justru sekarang. Di bulan September ini ibarat membangun fondasi rumah. Tanpa fondasi musim gugur yang kuat, di musim semi nanti tidak akan ada yang bisa tumbuh dengan maksimal. Jadi, mari kita rangkum. Kunci panen stroberi yang melimpah ruah di masa depan bukanlah kesibukan di musim semi, melainkan kerja keras yang cermat dan tepat waktu di bulan September. Pembersihan, pemangkasan yang benar, pemupukan fosfor dan kalium, serta perlindungan menjelang musim dingin. Inilah 4 pilar utama yang akan menopang panen buah stroberi Anda yang berlimpah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips dan trik berkebun lainnya. Nah, sekarang giliran Anda. Apa saja tips atau trik khusus Anda dalam merawat stroberi di musim gugur? Mungkin Anda punya cara-cara tradisional atau resep rahasia yang sudah teruji. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah ini. Ya, mari kita kumpulkan bank pengetahuan terlengkap tentang stroberi.